Pembacaan Alkitab tanggal 6 Desember tahun 2024, hari ke-341. Maleaki pasal 3. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Injil Lukas. Lukas pasal 1. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya, seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan, untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan, yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu.
Tema minggu ini, persiapkan jalan untuk Tuhan. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024. Penjelasan. Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18, bagian ini menggambarkan perbedaan antara orang yang setia dan yang tidak setia kepada Allah. Ayat 13 sampai dengan 15 mencatat keluhan orang-orang yang merasa sia-sia melayani Allah karena mereka tidak segera melihat hasilnya. Namun, ayat 16 sampai dengan 18 menunjukkan respons Allah kepada mereka yang takut akan Dia dan menghormati namanya. Allah menjanjikan pemeliharaan dan pembebasan bagi mereka yang setia, menyebut mereka sebagai milik kesayanganku. Ayat ini menekankan bahwa kesetiaan kepada Tuhan adalah cara untuk mempersiapkan diri menghadapi penghakiman dan janji keselamatannya. Lukas pasal 1 ayat 68 sampai dengan 79, nyanyian Zaharia. Benedictus adalah ungkapan sukacita atas penggenapan janji Allah. Ayat 76 dan 77 menyoroti peran Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes akan menyerukan pertobatan untuk membawa umat kepada keselamatan. Ayat 78 dan 79 menggambarkan kedatangan Yesus sebagai terang yang menerangi kegelapan dunia dan membimbing umat manusia menuju damai sejahtera. Nyanyian ini adalah panggilan untuk menyambut karya keselamatan Allah dengan hati yang siap dan hidup yang diarahkan kepada kehendak-Nya. Filipi pasal 1 ayat 18 sampai dengan 26, Rasul Paulus menunjukkan sukacita yang ia rasakan meskipun menghadapi situasi yang sulit. Ia memiliki keyakinan bahwa hidupnya, baik melalui hidup maupun mati, akan memuliakan Kristus. Paulus melihat hidup sebagai kesempatan untuk melayani, sedangkan kematian adalah keuntungan karena ia akan bertemu dengan Kristus. Namun, ia memilih untuk tetap hidup demi mendukung dan memperkuat iman jemaat. Fokus Paulus adalah mempersiapkan hati dan hidup untuk melayani Allah dengan sepenuh hati. Renungan. Ketiga bacaan ini mengajarkan bahwa mempersiapkan jalan untuk Tuhan memerlukan: pertama, kesetiaan kepada Allah di tengah godaan untuk menyerah. Maleakhi pasal 3. Kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan, meskipun hasil dari pelayanan kita belum terlihat dengan segera. Kedua, hati yang dipenuhi oleh pengharapan dan iman kepada karya keselamatan Allah. Lukas pasal 1. Yohanes Pembaptis menjadi teladan dalam menyerukan pertobatan dan menuntun orang kepada terang Kristus. Ketiga, hidup yang berpusat pada Kristus. Filipi pasal 1. Paulus menunjukkan bahwa hidup yang siap melayani dan memuliakan Kristus adalah cara terbaik untuk mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti mengarahkan hati dan hidup kita untuk memuliakannya, baik melalui kesetiaan, pertobatan, maupun pelayanan. Refleksi. Apakah saya tetap setia melayani Allah meskipun tidak segera melihat hasilnya? Bagaimana saya menyerukan pertobatan dan menjadi terang di tengah keluarga, gereja, dan komunitas saya? Apakah hidup saya benar-benar mencerminkan tujuan untuk memuliakan Kristus, seperti yang diteladankan oleh Paulus? Kesimpulan. Tema persiapkan jalan untuk Tuhan adalah panggilan untuk hidup dengan kesetiaan, pertobatan, dan pelayanan. Maleakhi mengingatkan kita bahwa kesetiaan kepada Allah membawa pemeliharaan dan keselamatan. Lukas menunjukkan bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan menyerukan pertobatan dan membawa umat kepada terang keselamatan. Filipi mengajarkan bahwa hidup kita harus diarahkan sepenuhnya untuk memuliakan Kristus, baik melalui hidup maupun kematian. Mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita bagi Tuhan dengan menjadi saksinya di dunia. Dalam kesetiaan, pengharapan, dan pelayanan, kita bisa menjadi alat untuk menyatakan kasih dan karya keselamatan Allah kepada semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.